Setiap anak harus mendapatkan asupan nutrisi yang cukup melalui makanan yang layak. Maka dari itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dengan menggandeng Dinas Kesehatan beserta guru-guru di sekolah ini berupaya untuk memberikan sosialisasi mutu keamanan pada jajanan anak. Rutin sekali kita mempunyai tim, memang sudah ada Perbub dan sudah ada SK dan kita dipimpin oleh Bapak Bupati sendiri. Kerjasama kita di dalam tim itu ada dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Peternakan, kemudian ada Perindustrian Perdagangan, Dinas Kesehatan, juga dari Kominfo, Bapeda dan Satpol PP sebagai penegak hukum. Keamanan pangan merupakan hak bagi setiap orang, termasuk siswa sekolah yang sedang dalam masa pertumbuhan. Sebab salah satu sumber pangan yang sangat dikenal dan disukai oleh anak-anak di sekolah adalah jajanan pangan. Adik-adik adalah adik-adik yang sehat dan luar biasa. Tapi tentu untuk mendapatkan kondisi tubuh atau badan yang sehat, itu bagaimana adik-adik? Kita harus apa? Makan. Berasal dari apa? Berasal dari makan. Lah, makan yang bagaimana yang sehat itu? Makanan yang kita makan adalah makanan yang harus sehat. Karena dengan sehat, adik-adik bisa pintar. Kalau pintar, adik-adik bisa mencapai cita-cita. Adik-adik ini semuanya adalah penerus generasi bangsa. Setidaknya nanti adalah pengganti dari kita-kita yang ada ini. Jadi, adik-adik nanti cita-citanya pengen jadi apa? Banyak sekali ya. Iya, sampai kakak. Iya, baik, sudah ya. Iya. Ada yang pengen jadi guru, saya dengar tadi. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, bagus semuanya. Semuanya ingin mencapai cita-citanya. Nah, cara untuk mencapai cita-cita adalah harus belajar pintar. Agar dapat belajar dengan baik, pintar, itu harus sehat. Nah, hari ini menjadi bagian dari tim dari Dinas Keamanan Pangan Kabupaten Tulungagung memberikan sosialisasi keamanan mutu pangan di SD Kenayan 1 dan 2. Kegiatan semacam ini juga merupakan bagian dari komitmen kami untuk membekali anak-anak agar mereka tahu, mengerti, dan paham bagaimana keamanan pangan itu bisa menjadi suatu keharusan sehingga anak-anak itu dapat memilih makanan, maksudnya dengan pangan yang aman, kemudian dia juga akhirnya menjadi sehat dan kemudian pintar. Ya, kalau dulu dengan memilih 4 sehat 5 sempurna, memilih makanan itu, kalau sekarang dengan B2SA. Pemirsa, tujuan utama gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau biasa disebut dengan B2SA yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif kepada masyarakat, khususnya untuk para siswa-siswi di SDN 1 dan 2 Kenayan. Syarat makanan yang sehat adalah yang pertama, sebelum bergizi itu harus aman, ya, bermutu. Sebelum bergizi harus bermutu. Bagaimana maksudnya bermutu itu? Punya kualitasnya, beragam, tadi ya, beragam, bergizi, seimbang, aman. Adik-adik tiap hari harus perlu itu namanya karbohidrat, ada proteinnya, ada vitaminnya, lemak juga harus ada, tapi tentu lemak yang bermanfaat.
lemak yang tidak bermanfaat nanti akan menumpuk menjadi penyakit. Baik, ini adik-adik ada 5 kunci keamanan pangan yang harus adik-adik tahu. Jadi yang pertama adalah adik-adik harus mengenali pangan yang aman. Aman dari apa? Aman dari agar tidak diminta teman-temannya. Nah, ini saya beli aman ini, sudah begitukah? Tentu tidak ya Deda. Aman dari beberapa bahaya yang dimungkinkan dapat mencemari pangan sehingga ketika masuk di dalam tubuh akan mengganggu kesehatan. Contoh yang sederhana, harus aman dari bahaya fisik. Bahaya fisik itu apa? Bahaya yang bisa kita lihat dengan mata kita. Contohnya, misalkan ada staples, ya, ada misalkan apa lagi, rambut misalkan. Ketika kita makan, oh ada rambut, itu namanya rambutnya itu termasuk juga bahaya fisik, ya. Terus penting sekali bagi sekolah kami, terutama untuk anak-anak kita, dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang akhirnya anak-anak itu nanti bisa memilih makan makanan yang dijamin keamanannya. Jadi kita di Dinas Ketahanan Pangan itu ada kegiatan juga laboratorium keliling. Jadi setiap 1 minggu 2 kali kita dengan tim, kita sidak keliling ke kecamatan-kecamatan, ke pasar, kemudian ke sekolah-sekolah, ke produsen pangan olahan, dan kita mengambil sampel dari makanan mereka. Masih banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang sangat berbahaya, yang tidak boleh dikonsumsi.